Perkenalkan, nama saya Dwi Aprianto dari kelas 2M Manajemen. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang organizational learning atau pembelajaran organisasi. Beginilah videonya. Pada pertemuan ke-9 ini, kita akan membahas tentang pembelajaran organisasi. Yang dimaksud pembelajaran organisasi adalah proses pengembangan performa karyawan dalam organisasi secara kontinu meningkatkan kapasitasnya untuk mengatasi setiap tantangan dan perubahan. Lalu, pembelajaran adalah proses untuk mendapatkan pengetahuan yang dilanjutkan dengan aktualisasi. Pengetahuan yang sebelumnya telah dimiliki melalui dua hal. Yang pertama, proses mendapatkan pengetahuan untuk mengetahui bagaimana cara mendasari pengetahuan fisik untuk produksi tindakan. Lalu yang kedua adalah proses mendapat pengetahuan untuk mengetahui mengapa demikian yang dihasilkan kemampuan untuk mengartikulasikan pemahaman konseptual dari pengalaman. Lalu ada tingkatan organisasi pembelajaran. Kita mulai dari bawah. Yang pertama adalah berpikir sistem, yaitu berpikir secara keseluruhan terhadap interaksi antar unsur dalam batas lingkungan tertentu yang bekerja mencapai tujuan. Yang kedua ada personal mastery, yaitu upaya keahlian terus-menerus dalam mengklasifikasikan visi pribadi, visi organisasi, memfokuskan energi, mengembangkan kesabaran, melihat dengan objektif, dimulai dari hal yang sungguh-sungguh bagi organisasi. Lalu yang ketiga, mental model, yaitu kepahaman sikap mental atau model mental yang dimulai dari penguasaan pribadi yang tinggi dalam keadaan hidup selalu belajar. Yang keempat adalah membangun visi bersama, yaitu kenyataan perjalanan terus-menerus sepanjang berhubungan dengan visi kepemimpinan yang memberi inspirasi pada organisasi, merupakan kapasitas untuk berpegang pada gambaran bersama akan keadaan yang ingin diciptakan di masa yang akan datang. Yang terakhir adalah tim pembelajaran, yaitu pembelajaran dalam tim dimulai dengan dialog, merupakan kemampuan anggota tim untuk menunda asumsi dan masuk ke dalam pikiran bersama-sama secara murni. Lalu ada teori pembelajaran dalam organisasi. Teori pembelajaran dalam organisasi ada 3. Yang pertama adalah operant conditioning atau Skinner. Yang kedua classical conditioning. Yang ketiga adalah social learning theory. Yang pertama, operant conditioning atau Skinner adalah kondisi yang membuat perilaku orang mau belajar secara sukarela untuk memperoleh imbalan atas prestasi atau kegagalan atas kesalahan yang diperbuatnya. Lalu ada classical conditioning. Ivan Pavlov, ahli psikologi Rusia, melakukan eksperimen dengan mengajarkan anjingnya untuk merespon suara lonceng, menemukan suatu kesimpulan bahwa apabila kondisi tidak ada stimulus, maka tidak akan terdapat respon terhadap suatu proyek yang menjadi fokus perhatian sebaliknya. Objek. Lalu ada social learning theory. Robbins menguraikan tentang social learning bahwa orang atau masyarakat akan melakukan pembelajaran melalui pengamatan dan pengalaman secara langsung tentang terjadinya masalah atau objek. Slide selanjutnya adalah model pembelajaran masyarakat. Model pembelajaran masyarakat terbagi ke dalam 4 tingkatan. Yang pertama adalah proses memperhatikan atau attentional process. Yang kedua adalah proses mengingat atau retention process. Yang ketiga adalah proses mesin untuk meniru atau reproduction process. Yang terakhir adalah proses pemberdayaan atau penguatan atau reinforcement process. Lalu ada aspek strategis organisasi dan hambatan pembelajaran. Yang pertama,
organisasi belajar berkaitan erat dengan upaya mencari jawaban bagaimana organisasi mengantisipasi perubahan lingkungan agar bisa bertahan dan tampil sebagai pemimpin di bidangnya. Yang kedua adalah organisasi belajar membutuhkan komitmen pada organisasi dan perlu menghilangkan 3 penghalang belajar, yaitu berpikir pragmatik, kompetitif, dan reaktif melalui perubahan cara berpikir dengan cara memiliki knowledge menyeluruh, memiliki peran penting dalam komunitasnya, memiliki kemampuan bahasa menjelaskan, dan menerima perbedaan pendapat sehingga mampu mengubah sikap reaktif menjadi kreatif. Lalu 3 fungsi kunci dalam membangun organisasi pembelajaran. Yang pertama adalah membangun komitmen pada pembelajaran. Langkah-langkahnya adalah 1. Membuat pembelajaran sebagai komponen visi dan tujuan strategis. Yang kedua adalah investasi dalam pembelajaran. Yang ketiga, mempromosikan luas tentang nilai pembelajaran. Yang keempat, mengukur tolak ukur, menelusuri pembelajaran. Yang terakhir, menciptakan penghargaan dan simbol pembelajaran. Fungsi kunci yang kedua adalah bekerja menggeneralisir gagasan dengan dampak. Langkah yang pertama adalah menciptakan prasarana yang menggerakkan gagasan sepanjang batas organisasi. Yang kedua adalah memutar pekerja dari batasan fungsional dan divisional. Lalu fungsi kunci yang terakhir adalah bekerja untuk membangkitkan dan dampak. Yang pertama adalah implementasi program perbaikan terus-menerus. Yang kedua, meningkatkan kompetensi pekerja melalui training dan membeli keahlian dari organisasi. Yang ketiga adalah eksperimen dengan gagasan dan proses kelas dunia. Yang terakhir adalah identifikasi mental model proses organisasi. Ya, sekian video pembelajaran kali ini. Saya akan terus meningkatkan kualitas video dan audio yang saya punya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you.